take you there? Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa bersama aku Dimas Cahenisa dan hari ini aku akan ngajak teman-teman semua untuk bahas materi yang menarik banget nih, yaitu keuangan internasional. Terutama resiko apa aja sih yang terjadi dalam dunia keuangan internasional. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan kita hari ini, aku akan overview sedikit nih mengenai bisnis internasional yang berkaitan dengan keuangan internasional dalam hal bertransaksi. Jadi, perusahaan yang menjalankan bisnis internasional disebut multinational company. Banyak perusahaan di dunia yang berubah menjadi multinational company ini, teman-teman. Yang mana artinya perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam bentuk bisnis internasional. Nah, perusahaan ini memperoleh dananya dari mana sih? Kebanyakan perusahaan multinasional ini memperoleh dananya dari pasar valuta asing. Karena dianggap bisa memberikan dana yang besar, teman-teman. Nah, pasar valuta asing ini hanya dipengaruhi oleh demand dan supply. Jadi, harga satu mata uang dalam mata uang lain merupakan hasil dari kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, kan kita tahu nih bahwa pasar valuta asing itu menjangkau seluruh bagian dunia, di mana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat. Dari kondisi ini, kita bisa tahu nih teman-teman, bahwa kegiatan dan transaksi multinasional company dalam pasar keuangan internasional dipenuhi dengan spekulasi dan kondisi yang tidak pasti karena kurs mata uang yang senantiasa bergerak tiap saat, serta inflasi yang merupakan hal yang harus dihadapi jika memasuki lingkup internasional. Apabila tidak diperhitungkan dan salah memilih mata uang, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan karena adanya fluktuasi dan ketidakpastian nilai tukar valuta asing di masa yang akan datang. Sangat berisiko ya teman-teman. Kayak bicara soal risiko, umumnya perusahaan yang melakukan bisnis internasional akan menghadapi resiko fluktuasi kurs falas atau biasa disebut forex exposure. Forex exposure ini terdiri atas 3 bentuk nih teman-teman. Ada transaction exposure, ada economy or operating exposure, dan yang ketiga ada transaction or accounting exposure. Aku jelasin satu ya. Pertama, transaction exposure, yaitu risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap nilai penerimaan dan nilai pembayaran yang akan diterima di waktu yang akan datang. Exposure ini terjadi ketika perusahaan terlibat dalam transaksi yang didominasi mata uang asing atau falas, di mana transaksi tersebut terjadi pada saat ini, namun pembayarannya dilakukan pada masa yang akan datang. Yang kedua, economy or operating exposure, yaitu risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap present value dari future cash flow suatu perusahaan. Dengan kata lain, economy exposure ini mengukur perubahan-perubahan nilai tukar yang mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dalam present value cash flow masa yang akan datang dan diharapkan berdampak pada perubahan-perubahan nilai tukar terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, transaction or accounting exposure, yaitu resiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap konsolidasi financial statement dari perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Timbul dari kebutuhan untuk maksimal laporan dan konsolidasi, serta untuk mengkonversi laporan keuangan operasi asing atau luar negeri dari mata uang lokal ke mata uang perusahaan induk atau parent company. Nah, dari sini udah tahu kan teman-teman resiko apa saja yang dapat terjadi dikarenakan fluktuasi kurs valuta asing? Ada resiko, tentu ada penyebabnya. Nah, ada beberapa kondisi pada perusahaan multinasional yang menyebabkan terjadinya resiko-resiko tadi nih teman-teman. Kira-kira apa aja ya? Pertama, perusahaan mengelola beberapa mata uang, baik dari sisi aset maupun kewajiban. Jadi, tidak hanya satu mata uang aja nih yang dikelola perusahaan. Kedua, asetnya dalam satu mata uang tidak sesuai dengan kewajibannya dalam mata uang yang sama, atau menciptakan kesenjangan antara aset dan kewajiban. Mau coba kasih contoh ya. Misalnya, maskapai penerbangan EasyJet dari London cenderung menjual ke pelanggan Inggris dan Eropa. Perusahaan tersebut mengumpulkan asetnya dalam pound dan euro, sementara banyak kewajibannya dalam dolar. Jadi ada kesenjangan di situ. Dan yang ketiga, harga mata uang yang dipermasalahkan bervariasi terhadap harga mata uang asalnya. Nah, sebenarnya masih banyak sih faktor-faktor lain yang menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional ini dapat terkena resiko-resiko tadi. Namun, memang resiko itu terjadi utamanya karena adanya perbedaan mata uang ya, teman-teman.
Nah, untuk menghindari resiko kerugian dalam transaksi internasional, perusahaan dapat menjalankan kebijakan manajemen risiko keuangan bisnis internasional untuk menghindari resiko tersebut nih teman-teman. Gimana ya cara melindungi bisnis mereka? Nah, aku akan kasih tahu nih, tiga strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melindungi bisnis mereka. Strategi pertama, dengan insurans. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan transaksi bisnis internasional akan selalu membuat kontrak dengan pihak asuransi untuk melindungi risiko kerugian yang mungkin timbul. Strategi kedua, asset liabilities management. Cara lain untuk melindungi transaksi bisnis internasional dapat juga dilakukan dengan kebijakan aset dan liabilities management ini. Misalnya, dengan mengatur pendanaan masing-masing antara utang dengan piutang jangka panjang serta utang dengan piutang jangka pendek. Serta strategi ketiga yaitu hedging atau lindung nilai. Pada hedging ini ada dua teknik yang harus teman-teman ketahui nih. Yang pertama ada natural hedging jangka panjang. Natural hedging ini melindungi nilai transaksi bisnis internasional secara alamiah dengan cara menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi lonjakan keperluan kas. Lalu yang kedua, ada hedging jangka pendek. Hedging jangka pendek ini melindungi mereka dari kemungkinan perubahan harga yang sangat cepat dan merugikan. Dan lindung nilai finansial jangka pendek lebih cepat dan lebih murah untuk diatur daripada struktural yang besar. Nah, kalau perusahaan bisa melakukan tiga strategi ini, pasti perusahaan tersebut bisa bertahan kalau sewaktu-waktu resiko yang tadi sudah aku jelasin terjadi. Keren banget ya. Oke, dari semua pembahasan yang aku paparkan tadi, jadi dapat kita tarik kesimpulan nih teman-teman. Jadi intinya, perusahaan multinasional memperoleh dana dari pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing ini secara umum adalah sebagai wadah transaksi mata uang antar negara untuk memudahkan perdagangan internasional dan dapat dijadikan ajang memperoleh keuntungan di mana dilakukannya proses jual beli dari mata uang satu negara ke mata uang negara lain. Dan tentu dalam kegiatan transaksinya, ada fluktuasi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan resiko yang disebut forex exposure tadi, yang terdiri atas transaction exposure, economy or operating exposure, serta translation or accounting exposure. Dan semua resiko ini tentu dapat diminimalisir oleh perusahaan untuk melindungi bisnis mereka, yaitu dengan insurance, liability management, dan juga hedging. Gimana teman-teman? Mudah kan? Sebenarnya masih banyak yang bisa kita diskusiin kalau kita bicara tentang keuangan internasional, karena luas dan seru sekali kan bahasannya. Namun, pada video kali ini hanya itu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman ada feedback, boleh banget ke komen di bawah ya. Oke, jadi cukup sekian pembahasanku tentang keuangan internasional pada video kali ini. Materi ini bersumber dari International Corporate Finance by Jeff Madura. Semoga ada insight baru ya untuk teman-teman selama menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Pasti ya udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi teman-teman.